Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi filtering di frekuensi domain di bahasa pemrograman Python. Nah, seperti biasa, kita butuh import ya. Kita butuh import library OpenCV ya. Setelah itu kita import matplotlib. Oke. Nah, setelah itu kita import NumPy ya. Nah, kita akan membaca sebuah file di Google Drive kita. Nah, filenya ini merupakan file gambar papi atau gambar anjing yang mungkin sudah pernah kita buka sebelumnya. Notebooks/data. Setelah itu kita tampung di sebuah variabel img untuk gambarnya cv2.imread. Here. Oke, terus nama filenya itu 00-papi.jpg. Oke, seperti ini. Nah, seperti biasa kita convert ya img-nya itu ke dalam bentuk array ya. cv2.cvtcolor img, cv2.color underscore bgr to gray seperti ini. Oke, kita coba open dulu ya untuk gambarnya apakah sudah benar. Show img gray, cmap sama dengan gray. Oke, ini kemungkinan Google Drive-nya belum di mount. Oke, connect Google Drive. Oh sorry, ini ada kesalahan ini ya. Kesalahan untuk direktorinya data ya harusnya. Oke, huruf besar. Oke ya, sudah keluar. Oke, langkah selanjutnya kita butuh untuk mengkonversi ya. Kita akan butuh konversi domain spasial ini ke dalam bentuk domain frekuensi. Nah, kita akan menggunakan salah satu library miliknya NumPy ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide, itu kita menggunakan yang namanya fast Fourier transform atau discrete Fourier transform. Nah, kita bisa gunakan fungsi tersebut untuk membuat ya mengkonversikan gambar ini, gambar spasial domain ke frekuensi domain. Oke, caranya gimana? Kita gunakan ya, kita akan bikin satu variabel baru lagi dengan nama img_fft, itu kita panggil numpy.fft.fft2 dengan parameter img gray. Nah, kita gunakan ini untuk mengkonversikan. Kita gunakan ini ya, gunakan library np.fft.fft2 kita gunakan untuk mengkonversikan ini image img gray ke dalam domain frekuensi seperti itu. Oke, setelah itu langkah selanjutnya ya kita butuh lagi ya, kita butuh variabel lagi yang namanya img_shift ya, shift. Nah, ini sama dengan np.fft.fft_shift img_fft. Nah, ini ada dua langkah untuk mengkonversikan domain frekuensi ke domain untuk mengkonversikan domain spasial ke domain frekuensi. Nah, kita gunakan fft2 dan fft_shift. Gunanya apa fft_shift itu? Oke, nanti akan saya jelaskan. Kita tuliskan saja dulu codingannya. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan lagi satu variabel ya, namanya magnitude spectrum. Oke, nanti saya akan juga jelaskan ya. Kenapa kita menggunakan variabel magnitude spectrum ya? Itu digunakan untuk apa? Nanti akan saya jelaskan setelah saya nanti perlihatkan gambarnya. Itu akan lebih mudah dipahami saat kita sudah jalankan codingannya. Oke, np.log. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini kita gunakan untuk itu ya, memperbaiki citra menggunakan logaritmik ya, logaritmik dengan C-nya angkanya 20 di sini. Oke, np_abs dengan parameter img_shift. Ya, jadi ada 3 langkah ya untuk konversi
domain frekuensi ke domain spasial. Oke, ini nanti kita akan coba jalankan dulu. Oke, ya ini saya coba tampilkan ya untuk gambarnya. Saya menggunakan plt.subplots. Nah, untuk fixed size-nya kita buat 10 kali 10 saja. Oke, setelah itu ya plt.subplot. Untuk gambar yang pertama ini gambar anjingnya ya di domain spasial. Oke, img gray, imap sama dengan gray seperti ini. Oke, untuk gambar yang kedua kita copy saja langsung. Kita copy, setelah itu kita gantikan dengan ini gambarnya 2, ini kita ganti dengan magnitude spektrum ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Oke, yang ini saya hapus saja dulu biar mempermudah melihatnya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, gambar anjing ini setelah kita konversikan ke dalam bentuk frekuensi domain, itu gambarnya seperti ini. Oke ya, nanti kita akan filtering di frekuensi domainnya ini. Nah, setelah kita filtering, nanti kita kembalikan lagi ke dalam bentuk spasial domain. Nah, kenapa kita butuh 3 tahapan di sini? Nah, ini saya butuh jelaskan. Kenapa kita butuh 3 tahapan di sini? Oke, mungkin kita ini saja. Kalau misalnya untuk IMG FFT ini langsung kita tampilkan tanpa adanya shift itu seperti apa? Oke, atau seperti ini dulu. Kenapa kita menggunakan magnitude spectrum? Kalau magnitude spectrum ini saya komen ya, tidak saya gunakan. Saya hanya menggunakan IMG shift. Itu jadinya seperti apa? Nah, ini saya gantikan saja di sini. np.abs img shift seperti ini ya. Nah, kenapa harus absolut ya? Karena kita memang gambar itu setelah kita konversikan dalam bentuk frekuensi domain, itu kemungkinan ada nilainya yang nilai pikselnya negatif, sehingga kita perlu absolutkan. Jadi np.abs ini kita gunakan untuk mengabsolutkan nilai pikselnya, sehingga nilainya positif dan bisa kita tampilkan. Oke, kalau kita jadikan seperti ini, seperti apa gambarnya? Nggak kelihatan apa-apa ya. Nah, kenapa kok tidak terlihat apa-apa? Sebenarnya ini IMG shift ini itu merupakan image yang asli, image dalam bentuk frekuensi domain yang asli. Tapi kenapa kita perlu menggunakan magnitude spectrum dengan menggunakan fungsi logarithmic transformation? Nah, ini agar mempermudah kita ya sebagai manusia human untuk melihat gambar ini. Sebenarnya yang akan kita proses itu bukan magnitude spektrumnya, tapi IMG shift-nya. Nah, tapi kenapa kita harus menggunakan magnitude spectrum? Ini untuk mempermudah saja, untuk ngecek kira-kira gambar frekuensinya itu udah benar-benar terbentuk atau enggak, seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita ya, mata kita untuk melihat gambar frekuensi domainnya. Tapi nanti yang akan kita proses tetap yang IMG shift-nya ini. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya ini misalnya saya menggunakan IMG FFT saja, gimana? Kalau ini saya ganti dengan IMG FFT, kelihatan apa kira-kira? Sepertinya tetap hitam saja, nggak kelihatan. Tapi kalau saya ubah ya, ini magnitude spektrumnya saya ubah dengan, ini saya ganti dengan IMG FFT ya. Jadi yang saya coba perbaiki itu citra yang ini, yang image yang IMG FFT, agar kita mudah untuk melihatnya. Nah, sehingga ininya saya ganti dengan magnitude spektrum lagi. Ini. Saya coba jalankan lagi. Ya, kalau Anda lihat di sini, gambar image-nya itu seperti kayak gambar yang terang ya. Itu terdistorsi di tiap edge-nya ya, tiap pojok ya, corner dari gambar itu. Sebenarnya kenapa kok kita perlu IMG shift? Shifting itu kita gunakan untuk menaruh gambar pixel yang terang itu di tengah sini. Nah, kenapa harus ditaruh di tengah? Itu nanti akan mempermudah kita waktu kita melakukan filtering, baik itu low pass filtering maupun high pass filteringnya. Jadi low pass filtering itu untuk membuat gambar lebih halus, kalau high pass filtering kita membuat gambar tersebut menjadi lebih tajam. Nah, untuk mempermudah proses filtering ya kita harus taruh nanti, kita harus taruh gambar yang ini yang pixelnya lebih terang itu di tengah sini, seperti itu. Oke, nanti penjelasannya akan ada di video part kedua atau part ketiga maksud saya. Nah, ini jadi seperti itu, kita harus melakukan shifting ya. Jadi image yang terang itu ya
kita taruh di tengah seperti ini. Itu sebenarnya semacam kayak ya array-nya itu, array 2 dimensinya itu yang nilainya sebenarnya di corner itu kita taruh di tengah seperti itu. Nah, ini kita kembalikan lagi ke IMG shift di sini. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini gambar yang putih itu kan di tengah, sudah ditaruh di tengah. Seperti itu.